Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Senandung Jelata, tempat kita menelusuri jejak-jejak agung para tokoh yang mengubah arah sejarah. Hari ini, kita akan menyelami sebuah era yang paling bergejolak, paling kompleks, namun juga paling menentukan dalam sejarah Islam. Sebuah masa di mana kesetiaan diuji, persaudaraan terkoyak, dan pedang terhunus di antara para sahabat yang pernah berjuang bahu-membahu di bawah panji Rasulullah. Ini adalah kisah tentang seorang kesatria, seorang ulama, seorang pemimpin yang dijuluki sebagai gerbang kota ilmu. Ini adalah kisah tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memulai perjalanan yang emosional ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jika kalian siap, mari kita putar kembali waktu ke tahun 35 Hijriah, ke sebuah kota yang sedang dilanda duka dan kekacauan, Madinah. Madinah, kota sang Nabi, tidak lagi sama. Udara dipenuhi ketegangan. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, baru saja wafat secara tragis di tangan para pemberontak. Kursi kepemimpinan kosong dan umat Islam berada di ambang perpecahan. Para sahabat besar, baik dari kaum muhajirin maupun ansor, berkumpul dalam kebingungan. Siapa yang akan memegang kemudi kapal umat yang sedang oleng ini? Semua mata tertuju pada satu sosok, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari Fatimah Az-Zahra, ayah dari Hasan dan Hussein. Beliau adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk Islam. Keberaniannya di medan perang legendaris, kebijaksanaannya tak tertandingi. Siapa lagi yang lebih pantas? Delegasi demi delegasi mendatangi rumah Ali. Mereka memohon, bahkan mendesak beliau untuk menerima amanah sebagai khalifah. Tapi apa jawaban Ali? Beliau menolak. Berkali-kali beliau menolak. Coba bayangkan sejenak teman-teman. Di saat semua orang melihat kekuasaan sebagai sebuah kehormatan, Ali melihatnya sebagai beban yang luar biasa berat. Dengan mata batinnya yang tajam, beliau sudah melihat badai fitnah yang akan datang. Beliau tahu jalan di depannya akan dipenuhi duri dan ujian. Beliau berkata, "Tinggalkanlah aku dan carilah orang lain. Sungguh kita sedang menghadapi persoalan yang memiliki banyak warna dan segi, yang hati takkan sanggup menanggungnya dan akal takkan mampu memahaminya." Namun desakan umat semakin kuat. Kota Madinah terancam anarki tanpa pemimpin. Akhirnya setelah penolakan yang panjang, dengan berat hati, Ali bin Abi Thalib menerima baiat. Bukan di ruang tertutup, bukan dalam kesepakatan rahasia. Beliau meminta baiat dilakukan secara terbuka di Masjid Nabawi, disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Ini adalah syaratnya agar tak ada keraguan atas legitimasinya. Pada hari Jumat, 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib resmi menjadi khalifah keempat. Namun, sang khalifah baru ini tidak mewarisi sebuah negeri yang damai. Beliau mewarisi sebuah negeri yang terluka dengan satu tuntutan besar yang menggema dari seluruh penjuru. Tangkap dan adili para pembunuh Utsman. Khalifah Ali tidak membuang waktu. Langkah pertamanya adalah melakukan reformasi total untuk mengembalikan pemerintahan seperti di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pertama, beliau memecat para gubernur yang diangkat di masa Khalifah Utsman, yang banyak diantaranya dianggap korup atau tidak cakap oleh sebagian kalangan. Beliau ingin menggantinya dengan orang-orang yang terkenal akan integritas dan zuhudnya. Sebuah langkah yang berani, namun juga menciptakan musuh-musuh baru yang kuat. Kedua, beliau menarik kembali tanah-tanah negara yang telah diberikan kepada individu-individu tertentu dan mengembalikan distribusi harta dari Baitul Mal ke seluruh kaum muslimin, tanpa memandang status atau senioritas mereka dalam Islam. Bagi Ali, keadilan sosial adalah harga mati. Namun kebijakan ini membuat beberapa tokoh elit Quraisy merasa tidak nyaman. Mereka yang terbiasa mendapatkan keistimewaan,
kini disamaratakan. Di tengah usahanya menata kembali pemerintahan, tuntutan untuk kisos atau hukuman setimpal atas darah Utsman semakin kencang. Tokoh-tokoh besar seperti Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dua sahabat yang dijamin masuk surga, mendesak Ali untuk segera bertindak. Dari Syam, Suriah, Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, yang juga kerabat Utsman, bahkan secara terang-terangan menolak membaiat Ali sebelum para pembunuh dihukum. Nah, disinilah letak dilema terbesar Khalifah Ali. Menurut kalian teman-teman, apa yang seharusnya beliau lakukan saat itu? Menuruti tuntutan dan langsung menyerang para pemberontak, atau menstabilkan negara terlebih dahulu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Khalifah Ali memiliki pandangannya sendiri. Beliau sangat ingin menegakkan keadilan, tapi situasinya sangat rumit. Para pembunuh Utsman tidaklah satu kelompok yang jelas. Mereka telah berbaur dengan penduduk Madinah, bahkan sebagian dari mereka kini menjadi pendukung Ali yang paling vokal. Menyerang mereka secara gegabah bisa memicu perang saudara yang lebih besar di ibu kota. Ali berargumen, "Saudaraku, aku tidaklah bodoh tentang apa yang kalian ketahui. Tapi bagaimana aku bisa memiliki kekuatan sementara mereka yang berbuat onar berada dalam puncaknya? Mereka menguasai kita, bukan kita yang menguasai mereka." Ali minta waktu. Beliau ingin memperkuat dulu pondasi pemerintahannya, mengkonsolidasikan kekuatan, baru kemudian mencari dan mengadili para pelaku satu persatu. Namun kesabaran sebagian pihak telah habis. Perbedaan pandangan dan ijtihad politik ini sayangnya menjadi benih dari sebuah tragedi besar. Merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi, Tolhah dan Zubair meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah. Di sana mereka bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, yang juga baru kembali dari haji dan sangat terpukul mendengar kabar wafatnya Utsman. Disulut oleh informasi yang simpang siur dan hasutan dari berbagai pihak, mereka bertiga bersepakat untuk menggalang kekuatan. Tujuan awal mereka, menurut banyak riwayat, bukanlah untuk memberontak, namun untuk menuntut keadilan bagi Utsman dan mendesak Ali agar segera bertindak. Mereka membawa pasukan menuju kota Basrah di Irak, pusat kekuatan militer dan ekonomi. Khalifah Ali yang telah memindahkan ibu kota ke Kufah, Irak untuk alasan strategis, melihat pergerakan ini sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas negara. Beliau tidak punya pilihan kecuali menyusul mereka dengan pasukannya. Terjadilah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dua pasukan Muslim yang di dalamnya terdapat para sahabat Nabi berdiri berhadap-hadapan. Khalifah Ali tidak ingin ada pertumpahan darah. Selama 3 hari, beliau mencoba bernegosiasi. Beliau keluar seorang diri di antara dua pasukan dan memanggil Tolhah dan Zubair. Beliau mengingatkan Zubair akan sabda Rasulullah di masa lalu. "Wahai Zubair, tidakkah engkau mencintai Ali?" Zubair menjawab, "Tentu." Ali melanjutkan, "Ingatkah engkau Rasulullah pernah bersabda bahwa suatu saat engkau akan memerangiku dan engkau berada di pihak yang salah?" Seketika itu, Zubair bin Awam teringat. Wajahnya pucat. Beliau segera meninggalkan medan perang, tak ingin menjadi orang yang dinubuatkan oleh Rasulullah. Namun naas, dalam perjalanannya, Zubair dibunuh oleh seorang pengkhianat. Tolhah pun terluka parah di awal pertempuran dan tak lama kemudian wafat. Pertempuran tetap meletus berpusat di sekitar unta yang ditunggangi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga perang ini dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Pertumpahan darah yang mengerikan terjadi. Ribuan Muslim gugur dari kedua belah pihak. Ketika pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Ali, sang khalifah tidak merayakannya. Beliau berjalan di antara jasad-jasad yang bergelimpangan dan hatinya hancur. Beliau menangis melihat jasad Tolhah, sahabatnya. Beliau menyolati jenazah dari kedua belah pihak. Beliau memperlakukan Sayyidah Aisyah dengan penuh hormat, mengawalnya kembali ke Madinah dengan pengawalan terbaik. Perang Jamal adalah luka pertama yang sangat dalam bagi tubuh umat Islam. Sebuah perang yang dimenangkan Ali, namun kemenangan itu terasa seperti kekalahan yang paling pahit.
Luka perang Jamal belum kering, tantangan yang lebih besar sudah menanti di utara. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, dengan kekuatan militer yang sangat besar dan terorganisir, masih menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali. Dalihnya tetap sama, hukum para pembunuh Utsman terlebih dahulu. Negosiasi menemui jalan buntu, perang pun tak terhindarkan. Di sebuah dataran bernama Siffin di tepi sungai Efrat, dua pasukan muslim terbesar saat itu kembali berhadapan. Puluhan ribu prajurit di pihak Ali dan puluhan ribu prajurit di pihak Muawiyah. Pertempuran berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Kedua belah pihak bertarung dengan gagah berani. Banyak sahabat Nabi yang gugur di pertempuran ini, termasuk Ammar bin Yasir di pihak Ali, yang kematiannya telah diramalkan oleh Nabi akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Pasukan Ali yang dipimpin oleh Panglima Malik al-Ashtar berada di atas angin dan hampir meraih kemenangan mutlak. Namun, di saat-saat genting, pihak Muawiyah atas saran cerdik dari Amr bin Ash melakukan sebuah taktik yang mengubah segalanya. Mereka mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka sambil berteriak, "Mari kita bertahkim," atau berdamai dengan Kitabullah. Taktik ini berhasil memecah belah pasukan Ali. Sebagian besar pasukannya, terutama para qurra, penghafal Al-Quran, terpengaruh. Mereka mendesak Ali untuk menghentikan perang. Mereka berkata, "Bagaimana kita bisa memerangi orang yang mengajak kita kepada Kitabullah?" Khalifah Ali dengan pandangan tajamnya tahu ini hanyalah siasat. Beliau berkata, "Itu hanyalah tipu muslihat, lanjutkan pertempuran." Tapi desakan dari pasukannya sendiri begitu kuat hingga beliau tak punya pilihan. Dengan hati yang berat, Ali terpaksa menyetujui tahkim atau arbitrase. Disinilah ironi terbesar terjadi. Keputusan untuk menerima tahkim inilah yang melahirkan kelompok ketiga. Sekelompok orang dari pasukan Ali sendiri yang tadinya paling keras mendesak untuk menerima tahkim, kini berbalik arah. Mereka menyatakan bahwa Ali telah melakukan dosa besar karena menyerahkan keputusan hukum Allah kepada manusia atau arbitrator. Mereka keluar dari barisan Ali sambil mengumandangkan slogan, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan semua orang yang setuju dengan tahkim. Kini Khalifah Ali tidak hanya menghadapi Muawiyah, tapi juga menghadapi kelompok ekstremis baru yang lahir dari rahim pasukannya sendiri. Proses tahkim itu sendiri berakhir dengan kegagalan dan hanya menguntungkan posisi Muawiyah secara politik. Sementara itu, kaum Khawarij menjadi semakin radikal. Mereka mulai melakukan teror, membunuh kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Khalifah Ali terpaksa harus menghadapi mereka dalam Perang Nahrawan, sebuah pertempuran yang sangat menyedihkan di mana Ali harus memerangi orang-orang yang dulunya adalah pengikutnya sendiri. Sisa masa pemerintahan Ali dihabiskan untuk mencoba menyatukan kembali umat yang sudah terlanjur terpecah belah. Kekuasaannya praktis hanya efektif di Irak dan sebagian wilayah Persia. Syam berada di bawah kendali Muawiyah dan Mesir pun berhasil direbut oleh pasukan Muawiyah. Meskipun pemerintahannya penuh dengan perang saudara, warisan intelektual dan spiritual Ali bin Abi Thalib justru bersinar terang di masa-masa sulit ini. Surat-suratnya, pidato-pidatonya, dan nasihat-nasihatnya, terutama suratnya yang masyhur kepada Gubernur Mesir, Malik al-Ashtar, menjadi rujukan utama tentang etika kepemimpinan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan dalam Islam hingga hari ini. Namun, dendam kaum Khawarij tidak pernah padam. Mereka merencanakan konspirasi besar untuk membunuh 3 orang yang mereka anggap sebagai biang keladi perpecahan: Ali, Muawiyah, dan Amr bin As.
pada hari yang sama. Pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, saat fajar menyingsing, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam telah menunggu di depan pintu Masjid Kufah. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib keluar untuk menunaikan sholat subuh, Ibnu Muljam menyerangnya dengan pedang beracun. Sang Khalifah jatuh tersungkur, terluka parah. Selama 2 hari, Ali berada dalam kondisi kritis. Namun, bahkan di ambang kematiannya, beliau menunjukkan keagungan akhlaknya. Beliau berpesan kepada putranya Hasan dan Hussein untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, berlaku adil dan peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Mengenai pembunuhnya, beliau berpesan, "Jika aku hidup, aku yang akan memutuskan perkaranya. Jika aku mati, maka hukum dia dengan 1 pukulan saja. Jangan kalian menyiksanya." Pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, sang singa Allah, gerbang kota ilmu, Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat sebagai syahid, meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Pada 21 Ramadan 40 Hijriah, sang singa Allah, gerbang kota ilmu, Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat sebagai syahid, meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Kisah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah sebuah tragedi besar. Kisah seorang pemimpin idealis yang harus memimpin di zaman yang penuh fitnah. Beliau adalah lautan ilmu yang tak bertepi, seorang kesatria yang tak kenal takut. Namun pemerintahannya dipenuhi oleh pertumpahan darah yang paling ia benci. Kisah ini bukanlah sekedar cerita tentang perang dan politik. Ini adalah cermin bagi kita, tentang betapa berbahayanya perpecahan, betapa dahsyatnya akibat dari hasutan dan kabar bohong, dan betapa pentingnya menjaga persatuan umat di atas perbedaan pandangan politik. Warisan Ali bukanlah kekuasaan yang ia pegang, melainkan prinsip keadilan, kezuhudan, dan kedalaman ilmu yang ia ajarkan. Beliau adalah bukti bahwa nilai seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lama ia berkuasa, tetapi dari jejak kebaikan dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik bersama. Jika kalian menyukai konten cerita sejarah seperti ini dan ingin kami membahas tokoh-tokoh inspiratif lainnya, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar, tokoh atau peristiwa apa yang ingin kalian dengar ceritanya di episode selanjutnya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe channel Senandung Jelata agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.